الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا الحمد لله الذي الأبد الصمد وتبارك الله العزيز فردا صمدا إلها سيدا واحدا أحدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Segala puji bagi Allah yang Maha Agung dengan pujian-pujian yang banyak. Segala puji bagi Allah yang Maha Mulia, yang kekal abadi. Maha suci Allah yang Maha perkasa, Zat yang esa, yang lagi tidak butuh dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa la rabba lana siwah la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Aku bersaksi bahwa tiada ilah zat yang diibadati dengan hak selain Allah. Dia esa yang tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada Rabb atau zat yang mengatur kehidupan kita ini selain darinya. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Rabb kami, Dia tidak beristri dan tidak juga beranak. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mustafahu wa khaliluh balaghal ula bil kalimat bi kamalihi kashafal duja bi jamalihi baharal ula bimaqalihi asaral ida bifa'alihi hasunat jami'u khasalihi ya Rabbi salli alaihi wa alaihi. Aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya, hamba pilihan dan kekasihnya, yaitu hamba yang berada paling puncak dalam kesempurnaan yang pernah diciptakannya. Beliau hamba yang paling puncak dari ketampan yang ada, dan dirinya diliputi dengan segala sifat-sifat kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal muslimin wal muslimat. Pertama, khatib akan mengajak kita semuanya, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh dan mentaati segala perintah dan larangannya, mengagungkannya di hari yang penuh berkah ini, membesarkannya, memujinya atas segala hidayah yang telah diberikannya kepada kita semuanya, dan menyebut-nyebut namanya dan bersyukur kepadanya atas kemudahan untuk kita dalam menjalankan segala ketaatan dan ubudiyah kepadanya. Ketahuilah wahai ikhwah dan akhwat sekalian, barang siapa yang bersegera dalam beramal saleh, maka dia akan meraih hasilnya. Siapa yang berjalan di atas jalan atau cara beragama untuk menuju ketaatan, maka dia akan dapat menempuhnya. Dan barang siapa yang mencari derajat takwa dengan kejujuran, maka dia akan meraihnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sayyi'ah fala yujza illa mithlaha, wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan tersebut. Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberikan rezeki di dalamnya tanpa hisab. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimallahu taala. Sebulan penuh kita telah menunaikan kewajiban. Kita telah mentaati perintah Rabb. Kita telah berpuasa 1 bulan Ramadan. Kemudian di hari ini, di pagi ini, kita menghadiri perayaan Idul Fitri. Kita melaksanakan salat Id dan juga mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid
dan juga mengucapkan rasa syukur atas petunjuk dan segala kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari-hari Ramadan yang telah kita lalui dan memberkahi hari raya kita di hari ini dan melanggengkan kebahagiaan ini. Semoga Allah Jalla Jalaluh menerima segala apa yang telah kami dan kita lakukan semuanya dan di bulan Ramadan yang telah kita lalui kemarin. Dan kami sampaikan kabar gembira akan segala pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Rabb kita, Zat yang Maha Pemurah, yang tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang telah baik dan benar dalam beramal saleh. Bukankah telah ada hadis sahih yang kita semuanya insya-Allah telah menghafalnya, berbicara tentang bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua jenis kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya kelak. Maka bersukacitalah di hari raya yang penuh berkah ini, berbahagialah dan bawalah kegembiraan ini untuk keluarga dan lupakan segala kesedihan dan perselisihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Id di pagi ini, khatib akan menyampaikan sebuah khutbah yang diberi judul dengan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai. Kaum muslimin wal muslimat, orang-orang bijak dari kalangan para ulama sepakat bahwa keterikatan hati seorang hamba dengan Allah Jalla Jalaluh itu adalah kunci rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya ikatan kuat hati seorang hamba dengan Sang Khalik, Khalikul Azim, Tabaraka wa Ta'ala, itu sebagai penyebab hati hamba dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan, sehingga hati hamba menjadi lapang, tentram, dan dengannya akan meningkat keimanan dan keyakinan kepada Allah Jalla fi'ula, dan menguatkan rasa cinta dan khasyah kepadanya, menambah rasa raja dan berharap akan pahala dan janji Allah Subhanahu wa taala, dan muraqabah, merasa dekat dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah, terpujilah Rabb kita, Rabb kita yang maha tinggi, bahwasanya Dia zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu, zat yang rahmat dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Seluruh makhluk akan berada di bawah kekuatan dan ketentuan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma." Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di hadapannya akan hina semua kekuasaan yang ada karena kekuatannya yang maha besar, akan ciut semua kekuatan yang ada karena takut akan kekuatannya, semua hal yang dia lakukan karena maha kuatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa,
dan adalah singgasananya berada di atas air. Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak akan mampu dilihat dengan mata, tidak akan mampu untuk dibayangkan dalam pikiran hambanya, dan segala sesuatu ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa bihamdih jalla jalaluh, segala sesuatu akan rendah di hadapannya karena kemahaagungannya. Segala sesuatu akan hina karena kemahamuliaannya. Segala sesuatu akan tunduk kepadanya. Semua akan menyerah kepada kehendak, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi." Dan kepunyaan Allah SWT apa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh, sombong, enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terpujilah Rabb kita yang maha tinggi, zat yang maha suci dari sekutu dan tandingan, maha suci dari segala yang menyerupai dan yang sama menyamainya, maha tinggi dari membutuhkan akan anak dan istri. Allah Jalla Jalaluh, zat yang siapa saja yang berbicara pasti akan didengarkannya, siapa saja yang diam pasti dia akan mengetahuinya. Barang siapa yang bertaubat maka dia akan diterima. Dan Allah mengasihinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi." Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Allah Azza wa Jalla, zat yang kekayaannya sepenuh langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi maha agung bukan karena dia memberi. Tidak akan hina Allah karena Allah menahan rezeki kepada hambanya, dan tidak ada satupun di bumi ini dan di langit ini akan dapat merendahkan dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha suci, semua penghuni langit dan seluruh bintang dan galaksi yang ada di angkasa sana, dan juga seluruh bumi dan penghuninya, seluruh laut dan yang ada yang hidup di dalamnya, gunung dan bebatuan dan perpohonan dan juga buah-buahannya, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum, innahu kana haliman ghafura." Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun melainkan bertasbih kepadanya dan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral mu'minin wal muslimat rahimallahu taala. Ketika seorang hamba mukmin, seorang hamba mukminat mau mencoba merenungkan ayat-ayat tentang kecintaan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, maka wallahi tallahi wabillahi pasti dia akan menemukan hal-hal yang menakjubkan. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan Allah mencintai orang-orang mukmin, Allah mencintai orang-orang muhsin. Yuhibbul mu'minina wa yuhibbul muhsinina wa yuhibbus sabirina wa yuhibbul mutawakkilina wa yuhibbul muqsitin wa yuhibbul muttaqin wa yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Oleh karena itu Allah SWT berfirman yang berada di ujung ayat Al-Quran, yuhibbul mu'minin, Allah mencintai orang beriman, wa yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang berbuat baik,
Wa yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang bersabar. Wa yuhibbul mutawakkilin, Allah mencintai orang-orang bertawakal kepadanya. Wa yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang yang berbuat keadilan. Wa yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang yang muttaqin, orang bertakwa. Wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang bertaubat dan mencintai orang yang suka bersuci. Wa yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa, dan Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah yang bersaf-saf. Ka'annahum bunyanun marsus, bagaikan saf itu bagaikan bangunan yang kokoh. Oleh karena itu, ikatan kecintaan Allah dengan hambanya adalah hubungan yang spesial yang meluapkan rasa kasih sayang dan kebaikan. Kecintaan Allah kepada hambanya yang beriman merupakan ruh, sehingga siapa yang terhalang dari kecintaan yang semacam itu, maka dia akan termasuk hamba yang sudah mati. Kecintaan Allah itu adalah cahaya, sehingga siapa yang luput dari cahaya tersebut, maka dia bagaikan hidup dalam kegelapan lautan. Kecintaan Allah itu adalah obat, sehingga siapa yang kehilangan obat, maka virus akan mudah merusaknya. Maka wallahi, wabillahi wa tallahi, sesungguhnya bentuk pemuliaan Allah kepada hambanya yang beriman adalah menjadikan hati hamba tersebut penuh dengan rasa cinta kepada Allah. Dan demi Allah, itu adalah hal yang luar biasa dan anugerah yang sangat besar. Nah, bagaimana pula sekiranya jikalau hamba membalas cinta Allah tersebut? Wahai kaum muslimin wal muslimat, yang semoga Allah senantiasa menjagamu. Allah, Rabb kita adalah Al-Aliyul Kabir, Maha tinggi lagi Maha besar. Al-Muhaiminul Aziz, Maha memberi rasa aman lagi Maha perkasa. Al-Alimul Qadir, Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Al-Khaliqu kulli syai' wa hadiyah, Maha pencipta segala sesuatu dan pemberi petunjuk. Wa raziqu kulli hayy wa kafiyah, Maha pemberi rezeki kepada setiap yang bernyawa dan menyukupi segala kebutuhannya. Allah itu Malikul Amlak, Allah itu Raja di Raja, dan Wafatirul Aflak, pencipta jagat raya. Badi'u hadzal kaunil hain, dan membentuk dan menyusun dan mengatur dan mencipta apa yang ada di alam semesta ini. Rabb kulli syai'in wa malikah, dan Rabb kita adalah Rabb pengatur segala sesuatu dan penguasanya. Inilah ilah, sesembahan yang maha agung lagi mulia, yang lebih tinggi daripada seluruh hamba. Dia mencintai mereka para hamba. Wallahi, sesungguhnya Allah itu zat yang sangat agung dan besar. Tidak akan mampu kita untuk menerangkan, melukiskan bagaimana kebesaran dan sifat-sifat Allah yang agung tersebut. Tambahan lagi, kaum muslimin dan muslimat, sebagai bahan renungan untuk kita, sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah dan akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Apa maksudnya? Apa maknanya? Maknanya adalah Allah dengan rahmat dan karunia-Nya Subhanahu wa taala tidak sebatas hanya mencintai hambanya, akan tetapi juga mencintai mereka, dan juga akan menjadi aulia, penolong bagi orang yang beriman, dan membuat mereka dicintai oleh para wali-walinya, dan memuliakan mereka, hamba-hamba yang beriman tersebut, di atas makhluk Allah yang lainnya. Sedangkan para hamba ini hanya sebatas mencintai Allah karena telah mendapatkan hidayah dan karunia-Nya saja. Bahkan anugerah dengan segala keberadaan yang dimiliki dan dipegang oleh hamba-hambanya tersebut juga milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu dzul fadlil 'azim." Allah mempunyai karunia yang besar. Oleh karena itu, jika mereka para hamba, kita semua ini mencintai Allah, itu bukanlah yang aneh. Seorang hamba mencintai Allah
bukan hal yang aneh, bukan hal yang unik, bukan hal yang istimewa. Seorang hamba mencintai Allah SWT. Logikanya, orang yang baik, orang yang dermawan, dicintai oleh orang-orang banyak, ia suatu kewajaran. Bagaimana tidak? Allah, dialah yang menciptakan, dia memberi rezeki, dia yang memberi petunjuk dan bimbingan, dia yang memberikan pertolongan dan memudahkan segala urusan dan lain sebagainya di dunia ini. Dari perhatian Allah SWT kepada hambanya, ada sebuah hadis qudsi yang sahih yang berbunyi, wala yazalul abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idannah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunat, hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis lain juga dari dalam terdapat dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulan fa ahibbah." Qala fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama' fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbu ahlus sama'. Qala thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fayaqul inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Qala fayubghidu Jibril thumma yunadi fi ahli sama' innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Qala fayubghidunahu thumma tuda'u lahu al-baghdha'u fil ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil malaikat Jibril alaihi salam seraya berseru, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, oleh karena itu cintailah dia. Rasulullah SAW bersabda, akhirnya orang tersebut pun dicintai oleh Jibril. Setelah itu Jibril berseru di atas langit, ke penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, oleh karena itu cintailah dia. Kemudian para penghuni langit semuanya mulai mencintai si fulan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, setelah itu para penghuni bumi juga diletakkan dalam hati-hati mereka mencintai si fulan. Sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala membenci si fulan, membenci seorang hamba, maka dia akan memanggil malaikat Jibril dan berseru kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku membenci si fulan, oleh karena itu bencilah ia. Rasulullah SAW bersabda, lalu malaikat Jibril berseru membencinya dan juga berseru kepada penduduk langit. Lalu penduduk langit juga, lalu Jibril berseru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci si fulan, maka bencilah dia. Kemudian para penghuni langit membencinya. Setelah itu para penghuni dan penduduk bumi juga akan membencinya. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila rabbik. Allahumma ja'al hubbak ahabba ilayna min kulli shay' wamla'a bihi qulubana wa sudurana wa kulla dhurratin min kiyanina bifadlika wa rahmatika ya akramal akramin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fahmihi innahu huwal barrur rahim.
Alhamdulillahi hamdan la muntaha li haddihi wa hisaba li adadihi wal inqita'i li amadihi subhanahu wa bihamdihi malakutu kulli syai'in biyadihi. Inna Allaha yumsiku samawati wal ard an tazula wa la in zalata in amsakuhuma min ahadin min ba'dihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa la rabba lana siwah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa mustafahu wa khaliluhu sallallahu wa sallam wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa sallama tasliman katsira. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyatuhal akhawat mubarakah, kepada saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudariku, saudariku fillah, bahwa seorang wanita muslimah itu terikat dengan agama dan hijabnya, dan dia berada di atas mulut-mulut jurang di antara jurang-jurang penghancur Islam, dan dia berada dalam kondisi berjihad melawan musuh-musuh Islam dengan jihad yang nyata. Wallahi, demi Allah wahai muslimah, wallahi sesungguhnya engkau dengan hijabmu dan keberhasilanmu dalam mempertahankan dan mengalahkan musuh-musuhmu, mempertahankan hijab syar'imu dan mempertahankan adab-adab islamimu, itu adalah nilai yang lebih baik dan lebih unggul dan lebih menciutkan orang-orang kafir daripada mengalahkan di medan perang dengan senjata, bom dan lain sebagainya. Kemudian ketahuilah wahai muslimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan engkau menjadi permata yang tersembunyi, permata yang tidak diganggu dan dijamah, dinikmati secara bebas oleh orang banyak. Pernahkah engkau wahai saudari muslimah, semuanya sebuah permata yang berharga tidak dirawat oleh pemiliknya? Ataukah pernah engkau wahai saudari muslimah melihat mutiara yang mahal tidak dijaga dan dirawat oleh pemiliknya? Ayatuhal akhawatul aqilah, wahai saudariku yang mau berfikir, renungkanlah ini agar sikap adil dan kesadaranmu hadir dalam kehidupan dan di hatimu. Allah SWT memerintahkan wanita muslimah untuk memperpanjang atau memanjangkan, menurunkan gaunnya satu jengkal ataupun satu hasta sampai menutupi seluruh tubuhnya ke telapak kakinya. Bahkan Allah SWT melarang seorang wanita muslimah untuk menghentak-hentakkan kakinya ketika berjalan agar suara langkah-langkah telapak kakinya tidak terdengar oleh orang banyak. Dan Allah SWT melarang wanita muslimah memakai parfum wangi-wangian keluar rumah agar jangan sampai tercium wanginya oleh pria-pria yang bukan mahramnya. Allah SWT juga melarang wanita muslimah untuk melirih-lirihkan, lemah lembutkan kata-katanya, suaranya ketika berbicara, agar pria yang mempunyai penyakit di hatinya tidak berkeinginan hal-hal yang negatif kepadanya. Allah SWT melarang wanita muslimah untuk tidak memperlihatkan perhiasan yang dia miliki kepada pria lain sesuai dengan kesanggupannya. Allah SWT memerintahkan untuk lebih menjulurkan lagi dan menurunkan lagi kerudungnya, mulai dari kepalanya sampai melewati dadanya. Bahkan seorang wanita dianjurkan bahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk menutupi wajahnya dengan niqab atau tutun cadar agar lebih sempurna penjagaan dirinya dari pria-pria yang bukan mahramnya. Nah, setelah narasi yang sahih di atas, penyampaian dan dalil argumen yang jelas, terang, maka apakah masih pantas seorang mukmin ataupun mukminat untuk mengekor kepada seruan-seruan yang menyesatkan, untuk membuka auratnya, membuka jilbabnya dari musuh-musuh Islam dan orang-orang yang dengki dengan syariat Islam, dan mudah-mudah untuk membuka hijabnya? Allah SWT berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait
wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai ikhwah, akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah khutbah ini, jika nanti antum pulang ke rumah masing-masing, dan dengan ingin membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pulanglah dengan hati yang suci, jiwa yang bersih. Sambunglah ikatan silaturahim yang sebelumnya terputus. Berlaku baiklah kepada orang yang mukmin yang mungkin pernah menyakitimu. Maka jadikanlah hari raya ini sebagai momen untuk memperbaiki hubungan yang selama ini renggang atau bahkan berjauhan hati. Jadilah kembali keakraban dan persaudaraan. Maka mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Mari kita berbagi apa yang terjadi antara sesama kita selama ini. Nikmati suasana hari raya ini dengan riang gembira. Ucapkan selamat hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum, ataupun ucapan-ucapan yang lainnya yang positif, yang mengungkapkan rasa bahagia dengan hari raya. Perlakukan orang lain dengan apa yang ingin kamu juga orang lain memperlakukan kamu dengan hal itu. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu 'adin wa antum ila Allahi aqrab wa ta'atihi as'adu. Allahumma ighfir li lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala al-muslimin wa dammir a'da' ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min jiz'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma idfa' 'anna bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina al-Indonesia khassah wa sa'iri buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah